Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dusa Fitri. Saya dari kelas 7B Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, pertama di sini ada pengertian berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah adalah berpikir atau suatu proses pemahaman informasi secara logis. Nah, maksud secara logis itu yaitu dapat diterima oleh akal dan empiris atau dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini berpikir itu merupakan suatu proses yang menimbulkan pengetahuan. Berpikir yang terstruktur akan menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan. Pengetahuan yang ditarik dengan menyimpulkan fakta dengan cara berpikir deduktif. Deduktif itu maksudnya khusus ke umum. Sedangkan berpikir induktif yaitu umum ke khusus. Nah, dan B, sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah adalah alat yang mendukung proses berpikir seseorang dengan langkah-langkah khusus atau metode-metode ilmiah yang dapat membantu proses berpikir ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, sarana berpikir ilmiah itu menjadi 4 macam. Pertama, ada bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, bahasa itu merupakan sarana komunikasi yang bersifat ilmiah atau komunikasi yang mengenai informasi berupa ilmu pengetahuan. Nah, bahasa ilmiah itu menjadi 2, yaitu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Nah, di sini ada bahasa alamiah. Bahasa alamiah itu yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu yang diucapkan, ditulis, dinyatakan secara visual atau isyarat untuk berkomunikasi secara umum. Contohnya itu kayak Nah, kayak seperti penampakan alam gitu yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Terus selanjutnya ada bahasa buatan. Nah, bahasa buatan itu bahasa yang disusun berdasarkan perkembangan pemikiran dan memiliki arti atau maksud tertentu. Nah, bahasa buatan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa istilah dan bahasa simpitik. Bahasa buatan dikenal dengan bahasa ilmiah. Nah, contoh dari bahasa buatan itu seperti aksioma, Euclid sangat membantu perkembangan manusia khususnya pada matematika geometri. Tanda seperti tanda kurang dari sama dengan untuk menggunakan kurang dari. Contohnya yang seperti kurang dari, ada kan simbol kurang dari. Itu contoh bahasa buatan. Ya, yang ditemukan oleh aksioma Euclid, yaitu tentang perkembangan tentang matematika geometri. Nah, di sini ada dua macam kedua, yaitu matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Matematika merupakan sarana yang dapat mengembangkan pola pikir secara logis dan sistematis yang tepat. Contohnya seperti bilangan angka 10 nih lebih besar daripada angka 2, maka ditulisnya 10 lebih besar dari 2. Selanjutnya yang ketiga ada statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil kesimpulan kegiatan ilmiah.
Nah, statistika berpikir secara induktif yang berkaitan dengan distribusi variabel yang disajikan secara kuantitatif dengan penelitian untuk ditarik sebuah kesimpulan. Nah, peranan statistika itu dalam berpikir pada tahap-tahap metode keilmuan, yaitu seperti observasi, tahap-tahapnya itu observasi, hipotesis, terus ada rangan, ada baru pengujian. Itu tahap-tahap statistika ilmiah. Nah, tahap-tahap statistika metode keilmuan. Dan yang keempat ada logika sebagai berpikir ilmiah. Nah, logika sebagai sarana berpikir ilmiah, logis, sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran aksi fakta yang terjadi. Nah, jadi di sini selanjutnya ada hubungan antara sarana berpikir ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Untuk memperoleh pemikiran ilmiah diperlukan sarana yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi yang didasarkan pada logika berpikir induktif dan deduktif. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran sarana berpikir ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran bahasa agar dapat dijadikan alat komunikasi untuk menelaah dengan baik sarana berpikir ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, fungsi dari sarana berpikir ilmiah dapat dijadikan alat untuk cabang ilmu lainnya dalam mengembangkan pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi sarana berpikir ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.